Lalu sudah tahu kita tadi yang wajib sholat kepada orang muslim, kemudian dia sudah akil, berakal, bukan orang gila, kemudian dia sudah sampai umur dan dia suci, bukan orang yang berhalangan. Lalu dia tidak sholat, apa hukum terhadap mereka? Terhadap mereka yang sudah wajib sholat tapi tidak mau sholat, maka orang yang tidak sholat itu dua model. Ada yang tidak sholat karena malas, tetapi dia meyakini bahwa sholat itu wajib. Yang kedua, dia tidak sholat dan meyakini memang wajib, memang sholat tidak wajib. Dua model. Pertama, dia nggak sholat dan meyakini sholat itu wajib, tapi dia nggak sholat, malas. Yang kedua, orang Islam yang tidak sholat dan dia meyakini nggak wajib sholatnya, nggak wajib sholat. Dua model ini beda hukum. Apa bedanya? Orang yang pertama, secara hukum Islam dia harus dibunuh, dan cara bunuhnya adalah dengan dipenggal lehernya, nggak boleh cara yang lain. Kalau berlaku hukum Islam, maka terhadap orang yang sudah mukallaf, dia tidak sholat, walaupun dia meyakini sholatnya wajib, tapi dia nggak mau sholat karena malas, hukum Islam dia wajib bunuh. Cara bunuhnya dipenggal lehernya. Apa? Sadis. Baik, lebih sadis. Bahkan kalau cara membunuh dengan penggal leher ini lebih bagus daripada bunuh cara yang lain. Karena dengan penggal leher ini lebih mudah bagi orang yang ingin dibunuh dibandingkan dengan bunuh cara yang lain. Maka binatang-binatang pun kan begitu, dengan dipenggal lehernya. Maka kalau berlaku hukum Islam, orang yang tidak sholat harus dipenggal lehernya. Yang penggal leher bukan sembarangan orang, harus pemimpin, harus imam. Oh, kok kejam kali Islam? Nah, coba kita lihat siapa yang kejam, Islam apa orang yang tak sholat. Begitu dia lahir, apakah Islam sudah langsung mewajibkan dia sholat? Tidak. Diberikan tenggang waktu dulu. Berapa lama? 15 tahun. Berapa lama? 15 tahun. 15 tahun itu kita hitung hari berapa hari? Setahun 365 hari lebih kurang. Ya, 10 tahun 3.650 hari. Tambah 5 tahun lagi, hampir 5.000 hari. Hampir 5.000 hari. Banyak dari 5.000 loh. Allah tidak mewajibkan sholat, membiarkan. Banyak itu tengah waktu. Lalu begitu banyak dikasih tengah waktu, apakah kita masih mengatakan Islam itu tidak memberikan kesempatan? 5.000 hari lebih kurang memberikan kesempatan. Dan orang yang tidak sholat ini adalah penyakit sebenarnya. Orang yang tidak sholat penyakit. Kenapa Allah ada yang berikan nikmat pada dia tak mau taat? Padahal kan disebutkan dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya benar, sempurna, dia akan tercegah daripada perbuatan keji dan munkar. Lalu kalau orang tak sholat, dia berpotensi berbuat keji dan munkar. Maka orang yang akan berbuat keji dan munkar, bahkan dia sudah berbuat, maka agama hadir untuk membasmi orang ini. Kenapa? Karena ini orang yang berbuat keji dan munkar. Cuma karena kita tidak berlaku hukum Islam yang tak begitu. Tetapi sebenarnya kalau berlaku hukum Islam yang tidak sholat, ya begitu caranya. Tapi dibunuhnya bukan dibunuh sebagai dia orang kafir, tetap dia sebagai orang muslim. Maka kalau dia sebagai orang muslim, setelah dibunuh
dia harus diperlakukan layaknya jadi seorang Islam, dimandikan, disolatkan, dikafankan, dan dikuburkan di perkuburan orang Islam. Tapi kalau dia tidak sholat dan mengingkari kewajiban sholat, maka dia tidak berhukum dan tidak boleh diperlakukan seperti orang Islam. Tidak boleh disolatkan, dikafankan, dan tidak boleh dikuburkan di perkuburan orang Islam. Berarti apa kesimpulannya? Orang yang tidak sholat hidupnya itu ilegal sebenarnya. Secara hukum Islam, orang yang tidak sholat dan dia meyakini sholat itu wajib, tapi dia hidupnya masih berkeliaran, padahal hukum Islamnya harus ditangkap, dibunuh, tapi dipertaubatkan dulu lah, disuruh taubat dulu dia. Kalau nggak mau baru dibunuh, bukan langsung disuruh taubat dulu, suruh sholat dulu. Kalau nggak mau dia baru dibunuh. Tetapi nggak dibuat begitu, tapi dia berkeliaran, dia hidupnya ilegal. Ilegal sama macam mobil kendaraan berjalan itu nggak ada bayar pajak, ya, itu ilegal. Itu hukum terhadap orang yang meninggalkan sholat, harus dibunuh sebenarnya. Kemudian bagi orang Islam yang luput sholatnya, misalnya kita luput sehingga kita tidak sholat, itu bagaimana? Apa hukumnya? Apa sikap kita? Jadi untuk orang yang tinggal sholat ini harus dibagi dulu. Tinggal sholatnya dua macam. Ada yang tinggal sholat karena uzur, ada yang tinggal sholat bukan karena uzur. Apa contoh tinggal sholat karena uzur? Contohnya tertidur. Kita ketiduran, tiba-tiba pas bangun udah habis waktu sholat, ini uzur. Atau lupa, betul-betul kita nggak ingat sama sekali, pastinya udah habis waktu, ini uzur. Yang kedua, orang yang tinggal sholat bukan karena uzur atau tanpa uzur. Apa contoh? Dia tertidur juga, tapi tidurnya itu sudah keterlaluan. Misalnya dia begadang baru malam, jam 3 dia baru tidur, dan dia yakin kalau tidurnya jam 3 pasti nggak terbangun subuh. Bayangin dia, jadi kalau saya tidur jam 2, saya nggak terbangun subuh. Udah tahu dia begitu, tetap dia begadang, nonton HP dan sebagainya lah, sampai jam 2 baru tidur. Terus ternyata besok betul jaganya kesiangan, pas terbangun udah habis subuh. Ini contoh tinggal sholat tanpa uzur. Sudah? Jadi kalau orang yang pertama tadi, yaitu tinggal sholat karena ada uzur, artinya bukan sengaja, sunat bagi dia mengqadha secara segera. Mengqadha wajib, hukum mengqadha kembali wajib. Tapi karena tinggalnya itu karena uzur, sunat dia segerakan. Artinya begitu terbangun langsung dia qadha, itu segera. Kalau orang yang kedua, orang yang tinggal sholat tanpa uzur, ini wajib qadha dan wajib segera. Paham? Paham bedanya? Orang yang pertama yang tinggal sholat dengan ada uzur, wajibnya dua. Itu wajibnya satu, sunat satu. Wajib qadha, sunat disegerakan qadhanya. Orang yang kedua, kewajibannya dua. Apa? Pertama wajib qadha, kedua wajib betul. Pertama wajib qadha, kedua wajib disegerakan. Misalnya tidur malam udah lalu dan dia yakin ini pasti nanti besok terbangun saya telat. Betul, bangunnya telat. Maka begitu terbangun wajib qadha dan wajib disegerakan. Tidak boleh zuhur nantilah pas sholat zuhur mau qadha.